Pagi hari di tanggal 6 Agustus tahun 1945, matahari naik perlahan di ufuk timur Jepang menembus awan tipis musim panas yang menggantung di atas kota Hiroshima. Kala itu, Hiroshima bukanlah kota yang ramai seperti Tokyo dan Osaka. Ia adalah kota menengah dengan populasi sekitar 350.000 jiwa. Tidak ada yang istimewa di pagi itu. Hanya hari Senin biasa dengan rutinitas sama seperti hari-hari sebelumnya. Tetapi, tidak ada yang tahu bahwa di langit biru yang tampak damai itu, sebuah pesawat pengebom tunggal tengah mendekat dari selatan. Sekitar pukul 8 pagi, peringatan udara berbunyi singkat. Warga sudah terbiasa dengan bunyi itu, sebab dalam beberapa bulan terakhir, banyak kota di Jepang telah dihujani bom oleh Amerika Serikat. Setelah beberapa menit, sirine itu berhenti dengan pemberitaan radio yang mengatakan bahwa hanya ada beberapa pesawat pengintai yang melintas dan tidak ada serangan besar. Orang-orang pun kembali bekerja seperti biasa. Anak-anak kembali ke halaman sekolah melanjutkan latihan menanam sayuran untuk membantu pasokan makanan di masa perang. Tidak ada seorang pun di kota itu membayangkan bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, semua itu akan lenyap. Mulai dari rumah, sekolah, jembatan, bahkan bayangan mereka sendiri. Pukul 8.15, dari pangkalan militer Amerika Serikat di Pulau Tinian, lepaslah sebuah pesawat pengebom B-29 bernama Enola Gay. Di perut pesawat itu, tergantung benda logam sepanjang 3 meter seberat 4 ton yang diberi nama dengan Little Boy. Senjata itu bukanlah bom biasa. Ia adalah hasil dari proyek Manhattan, proyek rahasia Amerika Serikat untuk menciptakan senjata pemusnah massal berbasis reaksi nuklir. Para kru di pesawat itu tahu pasti bahwa misi kali ini akan mengubah sejarah dunia. Tetapi mereka tidak sepenuhnya memahami seperti apa akibat yang akan ditimbulkannya. Di kabin pesawat, udara dingin bercampur ketegangan. Mereka telah berlatih berbulan-bulan, namun pagi itu di tengah langit biru Jepang yang tenang, tidak ada suara selain deru mesin. Dari ketinggian 9.000 meter, Hiroshima terlihat seperti peta yang rapi. Jembatan-jembatan seperti urat nadi, sungai-sungai berkilau di bawah sinar matahari, dan rumah-rumah kayu kecil berjajar di tepi jalan. Hanya saja, dalam waktu kurang dari 1 jam, bangunan-bangunan itu akan menjadi monumen kematian yang mengerikan. Enola Gay terbang tinggi di atas awan, tepat di atas kota. Di dalamnya, Mayor Thomas Ferebi menatap periskop dan melihat jembatan Aoi, titik silang 3 sungai besar yang menjadi sasaran utamanya. Lalu, tepat pukul 8.15, bom itu dilepaskan. Benda logam itu jatuh dengan perlahan, melayang selama 43 detik sebelum akhirnya meledak di udara, tepat 600 meter di atas kota. Bom itu melepaskan cahaya putih yang tiba-tiba melingkupi seluruh langit. Begitu terang, dalam sepekian detik, seluruh pusat kota diselimuti sinar putih yang menyala. Lebih terang dari 1000 matahari, menembus kulit, tulang, bahkan bayangan manusia. Segala sesuatu yang tersentuh sinar itu langsung menguap seketika. Dalam radius 500 meter dari titik ledak, manusia lenyap begitu saja. Mereka tidak terbakar, tidak meledak, tidak pula hancur, melainkan menghilang begitu saja. Tubuh mereka berubah menjadi abu tanpa sempat mengeluarkan teriakan. Dinding-dinding beton di sekitar pusat kota masih menyimpan bekas mereka, sebuah siluet gelap yang tertinggal di tangga, jembatan, atau dinding, seolah jiwa mereka menolak untuk pergi. Setelah cahaya itu, datanglah panas yang mengerikan. Udara di bawah bola api itu mencapai 3.000 hingga 4.000 derajat Celcius, sebuah angka yang cukup untuk melelehkan baja atau membakar pohon menjadi arang dalam sekejap. Permukaan tanah mendidih, dan apapun yang hidup di atasnya berubah menjadi bara.
Angin panas melaju seperti ombak neraka, menerbangkan atap, memecahkan kaca, dan meremukkan tubuh manusia. Panas yang tidak tertahankan itu segera membakar kulit manusia seperti lilin. Banyak yang berlari dengan tangan terangkat karena daging di lengan mereka menggantung, terkelupas. Mata membengkak, rambut terbakar, dan pakaian yang menempel menjadi bara yang menempel pada kulit. Dalam kekacauan itu, orang-orang saling memanggil, menjerit, mencari keluarga. Tetapi hampir tidak ada yang bisa dikenali. Seorang saksi mata bernama Sasamori, yang kala itu berusia 13 tahun, kemudian berkata pada tahun-tahun setelahnya bahwa ia melihat teman-temannya berjalan seperti hantu. Mereka tidak lagi memiliki wajah, mulut mereka hanya lubang hitam, kulitnya menggantung, dan matanya meleleh seperti lilin. Dalam kondisi itu, Sungai Ota yang biasanya tenang, kini dipenuhi tubuh manusia. Orang-orang yang terbakar melompat ke dalam air, berharap dingin akan menyelamatkan tubuh mereka. Sayangnya, segera setelah pengebuman itu, air pun ikut mendidih. Banyak yang mati di dalamnya, membentuk tumpukan mayat yang hanyut dengan perlahan. Sungai itu segera berubah menjadi cermin suram memantulkan langit merah menyala yang menghembuskan aroma kematian. Ketika bola api itu mereda dan debu mulai turun, Hiroshima tidak lagi seperti kota. Ia berubah menjadi padang hitam yang berasap, dengan tumpukan puing dan tubuh yang tidak lagi dikenali. Di tengah kepulan asap dan bau logam yang menyengat, dunia yang tadi penuh kehidupan kini menjadi sunyi yang menakutkan. Beberapa jam setelah ledakan, para penyelamat dari pinggiran kota mulai berjalan menuju pusat Hiroshima. Tetapi mereka tidak akan pernah siap dengan apa yang akan mereka lihat. Di sepanjang jalan mereka menemukan bayangan-bayangan manusia yang tertinggal di permukaan batu dan semen. Di tangga gedung bank, ada bentuk seorang pria duduk dengan kaki disilangkan. Bayangannya tercetak permanen karena tubuhnya menguap dalam panas ribuan derajat. Sementara itu di jembatan Aoi, siluet seorang anak tampak di tembok. Ia berdiri di bawah sinar itu hanya sepersekian detik sebelum menghilang. Para ilmuwan kemudian menyebut fenomena itu sebagai Hiroshima Shadow. Namun bagi orang-orang Jepang, itu bukan sekedar fenomena fisika, melainkan sisa roh manusia yang terperangkap di dunia. Dalam radius 2 km, hampir semua bangunan runtuh. Orang-orang yang berada di dalam rumah terkubur hidup-hidup di bawah balok kayu yang terbakar. Gelombang kejut yang menyusul menyapu kota dengan kecepatan lebih dari 800 km per jam. Suara ledakan itu menggema sampai ke pegunungan di pinggiran Hiroshima. Sementara di udara, serpihan kaca, batu, dan abu berterbangan seperti hujan tajam. Semua kengerian itu hanya terjadi dalam waktu kurang dari 1 menit. Namun dampaknya meluas selama berhari-hari. Hiroshima, kota yang damai, berubah menjadi kawah raksasa dengan radius 2 km yang rata dengan tanah. Api menjalar ke setiap sudut, menelan rumah-rumah kayu yang masih berdiri. Dalam waktu 3 jam, lebih dari 60% kota itu terbakar habis. Menyedihkan. Bola api yang meledak di atas Hiroshima membentuk awan jamur yang naik hingga 13 km ke langit. Dari kejauhan, penduduk di kota lain mengira itu adalah gunung berapi yang meletus. Mereka tidak tahu bahwa tepat di bawah awan itu, lebih dari 70.000 manusia telah musnah dalam sekejap. Para ilmuwan Amerika kemudian mencatat bahwa energi yang dilepaskan oleh bom itu setara dengan 15 kiloton, atau kira-kira setara dengan 1.500 bom besar konvensional yang dijatuhkan sekaligus. Ketika cahaya itu meredup, yang tersisa hanyalah kegelapan. Abu dan debu radioaktif memenuhi udara dan menutupi matahari. Suara-suara manusia perlahan berganti dengan jeritan, tangisan, dan isak tangis yang tertahan. Di mana-mana orang-orang merangkak keluar dari runtuhan.
Banyak di antara mereka tidak tahu kemana harus pergi. Mereka kehilangan arah karena kota yang mereka kenal telah hilang. Tidak ada tanda jalan, tidak ada rumah. Mereka hanya melihat puing serta api. Saat malam tiba, api masih membakar seluruh kota. Hiroshima yang indah kini menjadi lautan api. Udara terasa begitu panas hingga burung-burung pun jatuh mati di udara. Para korban berbaring di jalanan. Sebagian masih hidup, tapi tidak bisa untuk bergerak. Mereka memanggil nama keluarga, lalu perlahan diam. Sementara itu, mereka yang tidak langsung tewas menghadapi siksaan yang bahkan tidak dimengerti oleh manusia. Tubuh-tubuh mereka terbakar api, tetapi belum mati. Kulit mereka terkelupas seperti kertas menggantung di lengan, wajah, dan bahkan punggung. Rambut mereka rontok, mata membengkak, dan suara mereka serak, memanggil nama yang mungkin tidak akan pernah menjawab. Ketika fajar datang pada tanggal 7 Agustus, tidak ada kicau burung. Kota hanya dihuni oleh bau hangus dan kesunyian. Para penyintas berjalan perlahan, seperti arwah melintasi puing-puing untuk mencari tanda kehidupan. Namun demikian, yang mereka temukan hanyalah sisa tubuh, arang, dan bayangan manusia yang tercetak pada dinding. Para penyintas keluar dari tempat mereka bersembunyi dari runtuhan, lubang tanah, sungai, dan melihat kota yang sudah tidak ada. Jalanan menjadi lenyap, jembatan hancur, pepohonan menjadi arang hitam tanpa daun. Di setiap arah yang mereka tuju, mereka hanya menemukan tubuh yang tergeletak amat suram. Banyak dari mereka yang masih hidup, tapi nyaris tidak bisa disebut hidup. Kulit mereka meleleh menggantung dari tubuh seperti kain basah. Beberapa berjalan tanpa tahu bahwa luka di tubuh mereka telah terbuka sampai ke tulang. Beberapa korban yang tampak baik-baik saja pagi itu, mulai jatuh sakit pada malam harinya. Mereka muntah, demam, dan rambut mereka rontok. Itulah efek dari radiasi ionisasi, sesuatu yang bahkan para dokter Jepang belum mengerti saat itu. Radiasi itu membunuh secara perlahan. Ia membakar tubuh dari dalam, menghancurkan sumsum tulang, membuat darah berhenti mengalir, dan menggugurkan janin dalam kandungan. Dalam beberapa minggu, ribuan korban yang awalnya selamat akhirnya meninggal dengan luka-luka yang tidak pernah sembuh. Malam pertama setelah ledakan adalah malam yang paling panjang dalam sejarah Hiroshima. Kota itu tanpa listrik, tanpa lampu, dan tanpa kehidupan. Api masih berkobar di beberapa tempat, menyalakan langit dengan cahaya merah muram. Orang-orang masih berbaring di tanah di antara reruntuhan, memeluk tubuh yang tidak lagi bergerak. Tidak ada air, tidak ada rumah, dan tidak ada kata-kata. Sementara itu, hujan mulai turun. Hujan hitam yang kelak dikenal dengan nama Kuroi Ame. Butirannya besar dan pekat, membawa abu radioaktif yang menempel di kulit manusia. Orang-orang menadahkan tangan mereka meminum air itu karena haus, tanpa tahu bahwa setiap tetesnya membawa kematian baru. Api yang membakar Hiroshima baru benar-benar padam setelah 3 hari. 3 hari tanpa tidur, 3 hari tanpa air, 3 hari tanpa tangis. Karena bahkan air mata sudah mengering oleh panas. Saat asap terakhir mulai hilang dari langit, yang tersisa hanyalah abu dan keheningan. Kota itu tidak lagi memiliki bentuk. Tidak ada rumah, tidak ada sekolah, dan tidak ada lagi jalan. Hanya daratan hitam yang retak seolah bumi sendiri terbakar dari dalam. Di tempat yang dulu berdiri gedung-gedung indah, kini hanya ada rangka besi yang melengkung seperti tulang manusia. Di tempat yang dulu ramai dengan suara anak-anak, kini hanya ada desis angin yang melewati reruntuhan. Hiroshima kala itu telah padam, tetapi penderitaannya baru saja dimulai. Pada hari ketiga, efek radiasi mulai tampak. Orang-orang yang tampak sehat pada awalnya mulai muntah darah.
Kulit mereka mulai bintik ungu dan rambut mereka rontok segenggam demi segenggam. Anak-anak berhenti bicara. Mereka menatap langit dengan mata kosong, lalu diam untuk selamanya. Para dokter segera mencatat fenomena aneh. Luka-luka kecil tidak bisa sembuh, pendarahan terjadi tanpa henti, dan banyak wanita hamil mengalami keguguran spontan. Bayi yang lahir setelahnya cacat atau mati dalam beberapa jam. Dunia belum mengenal istilah penyakit radiasi saat itu, tetapi Hiroshima menjadi tempat pertama yang mempelajarinya dengan tubuh manusia sebagai bahan ujinya. Pemerintah negara Jepang segera mengirim pasukan penyelamat dari daerah sekitarnya. Namun ketika mereka tiba, mereka bukan menyelamatkan. Justru mereka mengubur saudara sebangsanya. Tidak ada cukup tenaga untuk mengenali mayat-mayat itu. Ribuan tubuh dibakar di taman, di lapangan, atau di pinggir sungai. Api kremasi segera menyala siang dan malam, bercampur dengan debu dan bau daging yang tidak hilang selama berbulan-bulan. Bagi yang selamat, setiap hari terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Mereka tidur di antara abu keluarga mereka sendiri. Mereka tidak tahu kepada siapa harus menangis, karena semua yang mereka cintai telah berubah menjadi abu. Di tengah penderitaan itu, hujan kembali turun. Tetapi hujan itu bukanlah sebuah anugerah, melainkan semacam kutukan baru. Orang-orang segera menadahkan tangan menampung air hitam pekat yang jatuh dari langit. Mereka meminumnya dengan rakus, tanpa tahu bahwa air itu membawa partikel radioaktif. Dan tragisnya, dalam hitungan hari, mereka yang minum mulai muntah, pingsan, dan mati dengan perlahan. Hujan hitam Hiroshima kelak terbukti mengandung uranium-235, plutonium, dan isotop radioaktif yang bisa membunuh sel tubuh secara bertahap. Tetapi di saat itu tidak ada yang memahaminya. Selama berminggu-minggu setelah ledakan, sekitar 140.000 orang meninggal. Sebagian besar bukan karena bom, tetapi karena luka bakar dan radiasi. Namun penderitaan tidak berhenti sampai di situ. Tahun-tahun berikutnya membawa penyakit baru, leukemia, kanker, kemandulan, dan trauma psikologis yang tidak bisa disembuhkan. Anak-anak yang selamat tumbuh dengan tubuh lemah, sering sakit, dan dikucilkan oleh masyarakat Jepang sendiri karena dianggap tercemar. Mereka kemudian disebut sebagai hibakusa. Sebagian dari mereka tidak pernah menikah karena takut akan melahirkan anak yang cacat. Bertahun-tahun setelahnya, hujan hitam masih jatuh di ingatan mereka. Para penyintas menggambarkan mimpi yang sama. Mereka berdiri di bawah langit yang hitam, menadahkan tangan, lalu air hitam turun membasuh wajah mereka. Setiap kali hujan turun di Hiroshima, orang-orang tua menunduk. Mereka masih bisa mencium bau logam yang pernah membawa maut. Ketika masyarakat dunia menyadari apa yang terjadi, reaksi pertama bukanlah kemarahan, melainkan hanya diam. Diam yang panjang dan berat, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia menyadari bahwa ia bisa memusnahkan dirinya sendiri dengan satu jari. Kata Hiroshima berubah menjadi simbol universal kehancuran. Satu kata, satu kota, cukup untuk membuat seluruh dunia menunduk. Namun di tengah keheningan itu, para hibakusha mulai berbicara. Mereka bercerita bukan untuk balas dendam, melainkan untuk memperingatkan dunia. Mereka ingin memastikan bahwa tidak ada kota lain di dunia yang akan menjadi Hiroshima berikutnya. Tahun 1945 menutup Jepang dengan warna hitam. Dua kota mereka hangus dengan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Perekonomian runtuh dan kekaisaran yang selama berabad-abad tidak pernah menyerah akhirnya bertekuk lutut di hadapan dunia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, suara Kaisar Hirohito terdengar untuk pertama kalinya melalui radio. Ia mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat. Bagi rakyat Jepang,
Kata-kata itu bukan sekedar perintah, sebab itu adalah pengakuan kekalahan yang mengguncang hati mereka. Namun justru dari pengakuan itulah awal kebangkitan mereka dimulai. Setelah perang usai, Jepang tampak seperti tubuh yang kehilangan darah. Kota-kota besar hancur, industri mati, dan jutaan orang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Hiroshima dan Nagasaki bukan satu-satunya korban, sebab Tokyo sendiri telah dibombardir habis-habisan oleh serangan udara. Jalan-jalan dipenuhi anak yatim, rumah-rumah menjadi puing, dan bau busuk mayat masih menyelimuti banyak daerah. Namun di tengah reruntuhan itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh, yaitu keteguhan hati masyarakat Jepang. Bangsa yang pernah dikenal sebagai bangsa pejuang mulai menyalakan api baru, bukan di medan perang, tetapi di pabrik-pabrik dan sekolah. Ketika tentara sekutu tiba di Jepang untuk mengawasi masa pendudukan, mereka terkejut melihat bagaimana rakyat Jepang tetap bekerja, bahkan tanpa upah sekalipun. Orang-orang memperbaiki rel kereta, membangun kembali jembatan dan menanam sayuran di tanah bekas bom. Mereka tahu tidak ada yang akan menyelamatkan mereka kecuali diri mereka sendiri. Di Hiroshima, penduduk yang tersisa mulai membangun gubuk dari puing-puing. Mereka menanam sayur di tanah yang masih panas oleh radiasi, membangun sekolah darurat dari papan kayu, dan mengajar anak-anak membaca dengan buku yang hangus separuh. Mereka tidak menunggu belas kasihan dunia, sebab mereka hanya ingin hidup kembali. Seorang guru di Hiroshima menulis dalam catatannya, "Kami telah kehilangan segalanya, rumah, keluarga, bahkan wajah kami sendiri, tapi kami tidak kehilangan kehendak untuk bangkit. Kami tidak ingin anak-anak kami tumbuh dalam abu." Sekolah-sekolah dibangun kembali dengan segala keterbatasan. Anak-anak belajar di bawah tenda atau di halaman yang masih menghitam oleh bekas api. Tetapi semangat mereka sangatlah luar biasa. Mereka tahu pengetahuan adalah senjata baru yang akan menyelamatkan negeri mereka dari kebodohan dan perang. Program pendidikan moral diganti dengan nilai-nilai perdamaian dan kemanusiaan. Buku-buku yang memuja perang dibuang, diganti dengan pelajaran tentang tanggung jawab, sains, dan kerjasama. Guru-guru mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari pedang, melainkan dari akal dan hati yang jernih. Hiroshima menjadi simbol utama dari pesan itu. Setiap anak di Jepang belajar tentang kota yang hilang oleh cahaya dan bagaimana manusia bisa menciptakan sekaligus menghancurkan. Ketika dunia memperkirakan Jepang akan terpuruk selama puluhan tahun, bangsa itu justru melakukan keajaiban ekonomi. Sebab dalam waktu 2 dekade setelah perang, Jepang berubah dari negara hancur menjadi kekuatan industri nomor 2 di dunia.